Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prista Sari dengan NIM 2300240028. Saya merupakan mahasiswa dari program Pascasarjana dengan prodi Manajemen Pendidikan Islam di Yayan Kerinci. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pemahaman saya terhadap mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku dalam Organisasi, di mana dosen pengampunya Bapak Dr. Roli Darsa, MPD, MT. Pada topik kali ini akan saya sampaikan pemahaman terhadap perilaku individu dalam organisasi pendidikan, perilaku kelompok dalam organisasi pendidikan, serta kepemimpinan super leadership. Yang pertama, perilaku individu dalam organisasi pendidikan, di mana pada perilaku individu ini merupakan segala tindakan ataupun sikap reaksi yang ditunjukkan oleh setiap anggota organisasi, mulai dari peserta didik, guru, staf administrasi, hingga kepala sekolah. Tentu saja perilaku ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama itu baik itu dari faktor internal maupun dari faktor eksternal yang nantinya akan berdampak pada keberhasilan dari organisasi itu sendiri. Perilaku individu dalam organisasi ini sangat mempengaruhi suasana dari hasil belajar. Sikap positif, komunikasi yang baik, motivasi, kerjasama, dan disiplin merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi dari keberhasilan organisasi itu. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku yang positif, organisasi pendidikan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi perilaku individu, yang pertama faktor internal. Ada faktor kepribadian, nilai-nilai ataupun juga tindakan yang kita lakukan, motivasi, persepsi ataupun cara pandang diri individu dan sikap individu. Adapun faktor eksternalnya, di mana di sini dapat dipengaruhi oleh lingkungan belajar, budaya organisasi, kepemimpinan yang dialami hingga interaksi sosial. Selanjutnya ada perilaku kelompok dalam organisasi pendidikan, di mana perilaku kelompok ini sangat mempengaruhi pada dinamika belajar, kerjasama, interaksi sosial, norma kelompok atau aturan dalam sebuah organisasi itu, dan pengambilan keputusan bersama-sama merupakan aspek yang penting dalam membentuk perilaku kelompok. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku positif dalam kelompok, sehingga organisasi pendidikan itu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik bagi semua anggota. Jadi perilaku kelompok ini merupakan tindakan, sikap, dan interaksi yang terjadi antara sekelompok orang dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pendidikan, tentu saja kelompok-kelompok ini bisa terdiri dari peserta didik, guru, staf, ataupun kombinasi dari mereka. Selanjutnya, dinamika kelompok. Dinamika kelompok ini dikenal sebagai proses perubahan yang terjadi dalam kelompok seiring berjalannya waktu. Adapun tantangan yang ada pada perilaku kelompok ini, salah satunya yaitu konflik, di mana konflik terjadi seperti adanya perbedaan pendapat dan kepentingan dapat menyebabkan konflik dalam kelompok. Jadi perilaku kelompok ini merupakan bagian yang terpenting dalam organisasi pendidikan. Dengan memahami dinamika kelompok dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif serta menyenangkan. Selanjutnya ada kepemimpinan super leadership. Kepemimpinan ini merupakan konsep kepemimpinan yang menekankan pada kemampuan pemimpin untuk memberdayakan orang lain agar dapat memimpin diri mereka sendiri. Dalam model ini, pemimpin tidak hanya mengarahkan tetapi juga menginspirasi dan membantu anggota timnya untuk mengambil tanggung jawab
atas tindakan dan keputusan mereka sendiri. Jadi kepemimpinan super leadership ini adalah gaya kepemimpinan yang unik, di mana pemimpin tidak hanya memerintah tetapi juga memberdayakan orang lain untuk menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Pemimpin seperti ini lebih fokus pada pengembangan potensi individu dalam anggotanya, sehingga mereka mampu mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Mungkin itu saja pemahaman yang dapat saya sampaikan pada topik ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.